Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story ya. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kata yang pertama aku punya temperance. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka dan secara visualisasi, tentu ini adalah sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa. Oke. Aku melihat ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Sepertinya ada sebuah doa-doa yang termanifestasikan, terkabulkan. Ya, sehingga segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Iya, dari rezeki insya Allah akan mengalir terus tanpa batas, ya, dari pekerjaan, kemudian dari usaha bisnis, kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan, ya. Dalam pekan ini aku lihat begitu banyak keberuntungan sih yang akan diraih insya Allah oleh teman-teman Scorpio ya. Oke. Next, pada kartu yang kedua aku punya The Tower, teman-teman. Nah, The Tower muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini kalau dikatakan mungkin ya, apa yang menjadi sebuah manifestasi atas doa-doa kamu, teman-teman, ternyata ya karena kondisi kehidupan yang mungkin awalnya track recordnya itu seperti ini, gitu ya, penuh dengan kegagalan, mohon maaf, kekecewaan, pengkhianatan. Ya pokoknya kalau dikatakan tuh hal-hal yang negatif semua terjadi, ya. Dari kondisi kesehatan semua bermasalah mungkin ya teman-teman dalam pekan kemarin, tetapi ya kali ini ya, ataupun dalam pekan ini aku lihat ya ini sebuah ibaratkan ada sebuah transisi kehidupan baru yang akan terjadi gitu ya. Jadi sebuah transisi kehidupan baru yang lebih baik dan positif, teman-teman. Ya. Jadi mungkin adanya beberapa kegagalan, ya, kekecewaan, kehancuran, teman-teman, ini ya mungkin membuat kamu ke depan the next akan lebih baik. Kenapa? Orang pasti akan banyak belajar dari yang namanya sebuah kesalahan dan kegagalan. Ya, ketika seseorang sudah merasa pernah gagal, tentu di situ dia akan lebih termotivasi untuk bagaimana sih caranya agar tidak kembali gagal, tidak kembali kecewa, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Six of Pentacles. Ya, lagi dan lagi sebuah kondisi kehidupan yang luar biasa, teman-teman ya. Secara visualisasinya ada sebuah keseimbangan paling tidak, ya. Ini seminim banget, teman-teman, dan aku lihat seperti ada sebuah kondisi rezeki yang super berlimpah, ya. Jadi untuk masalah kehidupan kamu secara apa ya, mungkin ekonomi ya, bagus banget teman-teman, bagus banget ya. Nah, aku memiliki sebuah apa namanya teman-teman ya, pandangan ya tentang energi kartu ini dan ini ya. Jadi ini ibaratkan sebuah pengkhianatan yang kemarin pernah dilakukan ya oleh seseorang terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya ternyata ketika dia menyakiti kamu dan membuat kehidupan kamu hancur, dan ketika kamu berhasil bangkit sukses ya teman-teman, di sini seakan-akan dia ingin kembali kepada kamu, ingin meminta maaf, ngemis, dan bahkan ya meminta tolong bantuan, teman-teman. Ya itulah orang ciri-ciri orang-orang toksik ya teman-teman, selalu pandai di dalam memanfaatkan situasi, kondisi, dan keadaan. Nah, maka kamu harus berhati-hati banget. Oke. Nah, pada kartu yang keempat aku punya Four of Cups ya, 4 cangkir, kartu keempat. Dari kartu keempat ini teman-teman yang aku lihat, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya kamu untuk lebih berhati-hati dan waspada ya. Karena bisa jadi teman-teman,
seperti yang aku katakan tentang seseorang pengkhianat ya, seorang pengkhianat ataupun orang-orang yang toksik gitu ya. Memang sih ini orang cukup pinter banget ya di dalam bermanipulatif teman-teman ya, bermanipulasi banget, bermuka dua. Jadi terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu tuh seolah-olah dia ingin menjatuhkan kamu teman-teman ya. Jadi harus hati-hati sih. Tetapi kalau untuk masalah keberuntungan, aku lihat dalam pekan ini keberuntungan kamu cukup banyak, cukup berlimpah. Oke, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Scorpio. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands ya, ada kesatria tongkat teman-teman. Kesatria tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka di sini ya. Terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan finansial ekonomi teman-teman Scorpio. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman tentang kondisi keuangan yang mungkin dapat aku akui sih sebenarnya teman-teman ya. Ada beban, ada tekanan ya yang terlihat gitu loh ya. Kemudian ada persoalan yang sedang terjadi sebenarnya. Ya persoalan ini sebenarnya sih nggak terlalu buruk ya. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kamu teman-teman. Ya. Nah untuk masalah keuangan itu sendiri yang aku lihat mungkin memang begitu banyak pengeluaran kali ya. Ya. Begitu banyak pengeluaran dalam pekan ini nih. Ya apalagi memang ingin mau menjelang Idul Fitri ya teman-teman. Aku rasa sih sesuatu hal yang cukup wajar juga. Oke, next. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Three of Swords ya. Ada 3 pedang. 3 pedang muncul hadir teman-teman ya. Jadi dari kartu kedua ini seperti ada sebuah kekecewaan ternyata teman-teman ya. Kekecewaan dan ada pengkhianatan ya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan adanya sebuah kekecewaan dan pengkhianatan, tentu dampak sosialnya ya untuk masalah keuangan kamu pasti cukup bermasalah nih ya. Nah mungkin ini yang membuat kamu tuh kecewa teman-teman ketika mungkin ya apa yang kamu lakukan itu nggak sesuai dengan harapan kamu, ataupun mungkin karena adanya seseorang yang berkhianat kepada kamu sehingga membuat kondisi keuangan kamu itu menjadi nggak stabil, bisa jadi seperti itu ya. Nah kita akan lihat dalam pekan ini apakah kondisi keuangan kamu akan kembali pulih ya, akan kembali lebih baik teman-teman dari sebelumnya. Oke, kita akan lihat dari kartu ketiga. Nah aku punya Knight of Cups, ada kesatria cangkir di sini teman-teman ya. Nah kesatria cangkir ini tentu kartu yang akan membawa sebuah perubahan ya, ataupun dampak positif terhadap kondisi keuangan untuk teman-teman Scorpio. Yang dimana secara visualisasinya di sini bakal ada pencapaian, oke? Kemudian bakal ada sebuah kemajuan, bakal ada sebuah peningkatan teman-teman yang akan kamu dapatkan. Nah, jadi memang untuk masalah keuangan kamu dalam pekan ini kamu gak usah khawatir. Meskipun di sini banyak pengeluaran, ya kan, kemudian ada orang yang berkhianat, membuat kamu kecewa, pokoknya ada hal-hal yang nggak berjalan dengan lancar ya. Pada akhirnya di sini, ya, keuangan kamu akan kembali lancar kok, keuangan kamu akan kembali stabil, dan ini cukup teman-teman ya, cukup nyata gitu sih. Ya, semoga deh untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio ini bisa menjadi sebuah jawaban ya, agar kamu lebih bersemangat, agar kamu lebih yakin ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kamu kerjakan teman-teman ya. Kuncinya adalah konsisten dan kuncinya adalah sabar ya, seperti itu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya. Nah aku punya The Magician ya, kemudian aku punya King of Cups, dan aku punya Ten of Swords teman-teman. Untuk kehidupan rumah tangga dari teman-teman Scorpio, oke. Aku lihat seperti ada sebuah keajaiban. Ya, ada sebuah keajaiban, ada hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu ketika rumah tangga kamu lagi diuji dengan berbagai masalah kehidupan yang mungkin cukup berat dan rumit. Pada akhirnya sebuah kemenangan itu akan kamu peroleh.
kebahagiaan itu akan kamu dapatkan. Baik dari segi materi ya, keuangan, finansial, ataupun terkait dengan sebuah hubungan ya. Jadi aku melihat sebuah hubungan rumah tangga yang akan lebih baik, akan lebih berkomitmen ya. Sebuah kehidupan baru yang lebih positif lah teman-teman. Jadi memang dalam bekal ini aku lihat kehidupan rumah tangga kamu akan jauh lebih baik banget teman-teman. Seperti itu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio. Yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Knight of Pentacles, aku punya Three of Pentacles, dan aku punya The Empress teman-teman. Nah, mengenai tentang hubungan berpacaran kamu dalam pekan ini teman-teman. Ya, aku lihat di sini. Seperti apa ya? Ibaratkan ada hal-hal tak terduga juga hampir sama. Tetapi hal-hal tak terduganya ini mengenai tentang adanya energi ya lama teman-teman. Seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu itu ingin mencoba kembali kepada kamu teman-teman. Ya, ingin mencoba memperbaiki hubungan dengan kamu ketika kamu sudah bersama seseorang yang mungkin cukup membuat kamu tuh tenang dan nyaman. Dan bahkan aku lihat energi yang bersama kamu saat ini, ya dia energi yang cukup positif, sangat positif, dan bahkan dia orang yang sangat berkomitmen. Ya, terkadang usia tidak bisa tidak mempengaruhi ya teman, ataupun usia tidak bisa menjadi suatu patokan teman-teman, suatu patokan kedewasaan seseorang. Tetapi memang yang aku lihat energi ini cukup baik, positif gitu sih. Jangan sampai ya kamu menyia-nyiakan seseorang yang saat ini bersama kamu teman-teman ya, dan aku rasa kamu harus mengabaikan energi lama gitu ya, seperti itu sih ya, ketika kamu tidak ingin menyesal pada akhirnya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, aku punya Ten of Cups, ada Six of Cups, dan ada Judgment teman-teman. Oke, nah hampir sama ya. Mengapa begitu banyak banget kejutan yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio ya? Begitu banyak kejutan dalam pekan ini loh. Ya. Jadi ini juga mengenai tentang kehidupan asmara kamu khususnya. Seperti ada sebuah doa-doa yang terkabulkan dan termanifestasikan teman-teman, hingga pada akhirnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan insya Allah menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Ya. Nah, disinilah seakan-akan kamu akan bisa membahagiakan apa mungkin ya orang-orang yang kamu sayangi, ataupun ya mewujudkan semua impian kamu lah teman-teman. Tetapi memang yang jelas pada intinya kamu berpeluang dan berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup loh. Kali ini itu teman-teman bukan lagi hanya sekedar numpang lewat ya, sama seperti energi-energi sebelumnya. Tetapi kali ini ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih berkomitmen lah gitu. Oke. Next, poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Queen of Swords, aku punya Strength, dan yang terakhir ada King of Wands teman-teman. Ya, meskipun awal-awal masih ada sebuah keraguan dan kebimbangan ya teman-teman, tetapi yang aku lihat ya semuanya dapat teratasi ketika memang mengetahui ya teman-teman bahwasanya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia orang yang sangat berkomitmen. Seseorang yang akan bisa membawa sebuah perubahan dan kenyamanan ya. Yang paling terpenting adalah sebuah kenyamanan. Dan masalah perubahan di sini yang aku lihat memang ada indikasi ya teman-teman bahwasanya di balik sebuah komitmen tersebut ada sebuah rencana ya. Mungkin ketika menjalin sebuah hubungan ya teman-teman berpacaran mungkin nggak lama-lama gitu ya. Mungkin hubungan kamu nantinya akan langsung ke jenjang yang lebih serius ya, bisa jadi teman-teman ya. Karena kalau aku lihat sih kamu dan dia sudah sama-sama dewasa, sama-sama juga sudah matang, teman-teman. Jadi memang nggak ada hal-hal yang mungkin harus ditunggu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, next kita akan lihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja nih ya yang akan keluar teman-teman. Nah, aku punya tanggal 9, 13, 26, 20, 11,
tanggal 1, tanggal 10, 19, oke, 18, 28, 21, dan 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.